Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Ada salam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan melanjutkan 3 seri khotbah saya sebelumnya karena itu akan sangat panjang dan kompleks. Buat Bapak Ibu yang baru pertama hadir, kalau mungkin merasa lompat bisa cek ke 2 khotbah sebelumnya. Ini juga berhubungan dengan khotbah-khotbah Pastor Ivan tentang rightly dividing dan lain sebagainya. Kenapa juga saya ingin kembali melihat hal-hal yang sangat mendasar? Karena memang tidak semua kita bisa memahami dengan sama apa itu istilah-istilah Alkitab, terminologi yang dipakai, sehingga jangan sampai terminologi yang ada dalam Alkitab itu membuat kita bingung atau dipakai oleh kaum-kaum legalis untuk menjatuhkan lagi kita yang sudah hidup di bawah kasih karunia untuk hidup taat di bawah hukum Taurat. Dan akhirnya membuat kita sendiri bingung. Nah, hal-hal itu diantaranya misalnya gini, tentang persekutuan. Ya, kalau ada seorang percaya yang mengalami isu dengan kehidupan moralnya, maka kaum legalis akan memandang bahwa orang itu sudah keluar dari persekutuannya dengan Tuhan. Dan apa yang dia harus buat? Dia harus menyediakan atau mengalokasikan waktunya untuk kembali memulihkan hubungannya dengan Tuhan dengan cara apa? Berdoa, puasa, baca Alkitab, datang kembali, menyanyi 20 album, supaya mendapat perkenanan lagi, supaya hubungan itu pulih. Nah, nanti kalau dia jatuh lagi, berarti dia keluar lagi. Ini seperti hubungan putus sambung. Nah, apakah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib membiarkan hubungan putus sambung ini terjadi? Tentu tidak. Karena Tuhan mau bahwa Dia adalah Allah yang membuat kita menerima bagian di dalam Dia. Bukan karena upaya kita, tapi memang itu semua karena kasih karunia. Benar nggak? Coba kita lihat ayatnya yang pertama. Di sini kita akan temukan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah apa? Setia. Bapak Ibu lihat di sini. Ia juga akan apa? Meneguhkan. Allah memang menciptakan dunia ini lewat firman-Nya. Tapi kalau Dia berhenti berfirman, maka apa? Dunia ini tenggelam. Oleh firman-Nya, dunia ini tetap kokoh. Demikian pun saudara. Itu sebabnya saudara datang ke gereja, saudara ingin mendengarkan firman yang membuat saudara tetap terjaga. Walaupun saudara tidak mendengar firman pun, sesungguhnya Tuhan tetap menjaga saudara. Tapi saudara kurang menerima benefit kalau saudara tidak mengetahui kebenaran yang memerdekakan saudara. Di sini dia bilang apa? Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Bukan cuma sesekali. Kalau saudara jatuh ditinggalkan, Allah tetap akan meneguhkan saudara. Dia bilang apa? Sehingga kamu tak apa? Bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau orang bilang gini, hey, hati-hati, dikit lagi pengangkatan, kamu udah siap belum? Ingat, semua orang percaya adalah orang yang siap. Dan semua orang yang percaya pasti akan diteguhkan sampai pada hari kedatangan Tuhan. Mereka tidak akan bercacat bukan karena tingkah laku mereka, tapi Tuhan yang akan meneguhkan mereka. Alkitab bilang, siapa yang dapat menggugat orang pilihan Tuhan? Tuhan sendiri yang sudah mati bagi dia? Siapa? Nggak ada. Kalau Tuhan menjaga dia tetap berdiri, dia akan tetap berdiri. Mau dia jatuh bangun, itu urusan Tuhannya. Inilah iman dan kebenaran yang kita harus tangkap dan kita raih. Jangan sampai kita biarkan. Bahkan kalau kita tidak setia, dia bilang begini, Allah kita, Tuhan kita adalah setia. Dia yang memanggil kita kepada persekutuan. Allah memanggil kita kepada persekutuan. Bukan kita yang mengalokasikan waktu untuk Tuhan. Dan kalau kita jatuh, kita keluar dari persekutuan. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita datang lagi berdoa. Itu hanya perasaan. Perasaan tidak mewakili kebenaran. Kan Pastor Ivan selalu bilang kan, kenyataan kamu itu bukan kebenaran. Kebenarannya bahwa Allah mengasihi kita. Kita tidak melakukan feeling-feeling bahwa, aduh, saya harus berdoa karena kemarin saya habis marah-marah. Saya sudah keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Saya harus berdoa supaya saya masuk lagi. Seandainya masuk keluar, tiba-tiba bilang, hey, sudah terlambat. Itu kan pikiran orang legalis begitu kan? Tapi kalau saudara dalam kasih karunia,
Tidak ada yang namanya tuh masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Saudara tetap di dalam. Saudara tetap diteguhkan. Bahkan saudara tidak akan bercacat pada saat hari kedatangan Tuhan. Bukan karena saudara, karena Tuhan yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat berikutnya di sini. Kita akan temukan. Sebab persamaan, saya tambahkan di sini terjemahan ditambahkan ya. Ini tidak ada dalam Alkitab supaya gampang untuk menjelaskan. Sebab persamaan atau persekutuan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Atau dalam NKJV-nya disebutkan persekutuan apa yang dimiliki terang dan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi kalau Alkitab bilang bahwa ada gelap, ada terang, dan gelap dan terang tidak bisa bersatu, maka Alkitab membuat satu posisi bahwa saudara harus memilih, saudara ada di dalam gelap atau saudara ada di dalam terang. Saudara itu orang suci atau saudara orang berdosa. Harus menempatkan diri di salah satu. Kita tidak bisa bilang bahwa kita setengah-setengah. Setengah suci, setengah berdosa. Alkitab tidak pernah berbicara tentang manusia setengah-setengah. Makanya kalau setengah-setengah dimuntahkan keluar kan. Kalau hitam-hitam, putih-putih. Kalau kamu pilih itu ya udah, jangan kamu merasa kamu setengah. Tidak ada bagian bagi orang yang setengah-setengah. Karena posisi itu hanya posisi gelap, posisi terang. Kalau kita lihat di sini dibilang gini, secara entitas, bayangkan di sini, kata-kata ini dibandingkan satu sama lain, tetapi ini mereka tidak ada kecocokan. Gelap dan terang tidak ada cocok. Yesus dan Belial tidak ada kecocokan. Gak bisa disamaratakan. Kita harus memilih kita ada di mana. Sampai sini saudara ngerti? Nah, ayat berikutnya mengatakan demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan apa? Kebenaran. Saudara harus ingat dan pegang kata-kata ini. Terminologi ini dipakai oleh Rasul Yohanes dalam ketiga suratnya. Ingat bahwa setiap kali Bapak Ibu baca ketiga surat Yohanes, jangan pernah berpikir seperti kaum legalis atau orang yang masih berada di bawah hukum Taurat, cara memandang kitab ini. Saudara nanti akan ikut apa mau mereka. Ingat bahwa, ya nanti sampai akhir khotbah ini, saudara harus ingat bahwa yang dimaksudkan Yohanes adalah bukan tentang perbuatan baik, tapi posisi saudara di gelap atau terang. Ingat baik-baik. Dan itu konsisten. Yohanes akan menulis itu tentang posisi. Saudara di gelap atau saudara di terang, saudara bersama Yesus atau bersama Belial, atau berjalan dalam kegelapan. Supaya saudara lihat bahwa memang ayat-ayat ini dituliskan hanya untuk menunjukkan posisi kita dalam Kristus. Bahwa posisi saudara dan saya aman dalam Kristus. Karena sejak awal kita tahu bahwa Dia yang meneguhkan kita. Lalu mungkin orang akan bertanya, posisi aman, lihat itu. Kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa, kita tidak melakukan kebenaran. Orang bilang begitu kan? Lalu kita mau jawab apa? Sekali lagi, ini tentang posisi kita. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah menebus dosa kita, maka kita saat itu juga ada di posisi yang namanya kebenaran karena iman. Posisi kita adalah melakukan kebenaran. Tapi kalau saudara tidak melihat Yesus sebagai yang telah menyelamatkan dosa, berarti saudara tidak percaya. Itu tidak diakui, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka saudara didiskualifikasi dari yang namanya kebenaran karena iman. Makanya dibilang apa? Mereka berjalan dalam gelap dan tidak melakukan kebenaran. Jadi saudara bilang saudara bersekutu dengan Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Yesus sudah menebus semua dosa saudara, nah berarti ada yang aneh. Sebenarnya saudara hanya berpura-pura terang, tetapi ada dalam gelap. Tentunya bukan jemaat Bethesda. Karena jemaat Bethesda adalah jemaat yang sudah dikaruniai Tuhan, pengetahuan-pengetahuan tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ada amin? Kita lihat ke ayat berikutnya.
jikalau kamu tahu bahwa ia, siapa Yesus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kelanjutannya kan, bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran ini apa? Setiap orang yang mengaku dengan imannya bahwa Yesus sudah mati bagi semua dosanya. Tidak ada satu dosa pun terlewati. Orang ini yang disebut berbuat kebenaran. Dan orang ini yang disebut sebagai memiliki posisi sebagai orang benar. Banyak orang akan merasa bahwa, lah, kalau ini berbicara tentang orang Kristen, lalu kan kenyataannya kita orang Kristen masih kadang suka buat salah kan? Suka emosi dari yang tingkat rendah sampai tingkat dewa kan kadang-kadang kalau dipancing. Benar gak? Selama kita masih tinggal dalam tubuh ini, ya, dosa selalu ingin supaya kita masuk ke dalam keinginannya. Tetapi ingat bahwa kita dibuainya sedemikian rupa supaya hari ini pikiran kita yang belum diubahkan hanya melihat tentang perbuatan. Tapi Yohanes selalu memberitahu kita tentang posisi. Jangan lupa bahwa satu hal perbuatan kebenaran kita hanya percaya kepada Yesus yang menebus kita. Makanya disebut bahwa jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ada amin? Coba kita lihat ayat berikutnya lagi. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Lihat di sini. Orang selalu berkata begini, bahwa jangan kamu pikir ya, orang Kristen ya, kamu percaya lalu Yesus sudah mengampuni dosa kamu, lalu kamu boleh hidup seenak-enaknya. Kamu perhatikan tuh ayat yang keempat. Lihat baik-baik, buka mata lebar-lebar, catat kalau bisa. Lihat di situ. Setiap orang, artinya apa? Orang manapun, mereka akan maksa begitu, benar enggak? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah apa? Pelanggaran hukum Allah. Tapi kita punya jawaban. Bagi kita yang percaya punya jawaban. Kita perhatikan lagi ayat 5 baik-baik. Dan kamu tahu bahwa ia, Yesus, telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus sedikit dosa, segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Kalau saudara ditempatkan di dalam Yesus yang tidak ada dosa, maka saudara juga tidak ada dosa. Kenapa orang Kristen tidak disebut sebagai orang berdosa? Ada dua hal. Ya, ada dua hal. Tapi nanti saya jelaskan. Kita lihat dulu ayat berikutnya di sini. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Nah, di sini kalau kita lihat New King James Version-nya disebutkan bahwa hanya ada kata tinggal, tidak ada kata tetap. Nah, Lai menerjemahkan ada kata tetap seolah-olah kita harus tetap di situ. Padahal Alkitab sesungguhnya menerjemahkan dalam bahasa aslinya kita sudah di situ dan tidak akan kemana-mana. Kalau tetap seolah-olah kita harus tetap di situ ya dengan kekuatan kita. Tapi kalau dalam versi New King James dan juga terjemahan aslinya di situ kata tinggal. Tinggal itu artinya memang dia di situ, tinggalnya di situ. Saudara itu tinggalnya memang di dalam Yesus. Bukan numpang. Bukan hanya hari Minggu saudara datang, baru numpang singgah makan di rumah Yesus, nanti saudara pulang ke rumah saudara. Kenyataannya hidup saudara itu ada di dalam Yesus, dimanapun saudara berjalan, dimanapun saudara melangkah. Supaya saudara ngerti bahwa saudara tinggal di dalam dia. Tetap ada dalam dia. Dalam bahasa Indonesianya. Tetapi tinggal dalam pengertian tidak kemana-mana. Dan di dalam dia ya tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita dalam Kristus, kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi Yohanes sedang berbicara lagi bukan sekali lagi tentang perbuatan, tetapi tentang apa?
posisi. Di sini dia membagi dua posisi. Bahwa mereka yang percaya kepada Yesus, ya, ada, tinggal bersama Yesus, tidak berbuat dosa. Dan mereka yang tidak mengenal Yesus atau belum lahir baru, mereka tetap berbuat dosa. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Makin jauh, saudara akan makin mengerti. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran, yang artinya di sini diselamatkan karena iman, terjemahan ditambahkan, adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ya, di sini juga terjemahan ditambahkan, seorang yang tidak percaya berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, yaitu orang percaya, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saya ulang pelan-pelan. Di sini dia bilang apa? Yohanes, kemarin saya sudah jelaskan bahwa dia sedang menghadapi pengajaran-pengajaran gnotisme dan deokotisme. Di khotbah yang lalu saya sudah jelaskan bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bisa jadi manusia. Dia Tuhan, tapi dia tidak bisa jadi manusia. Jadi dia hanya kelihatan seperti manusia. Tapi sesungguhnya dia bukan manusia. Ada pengajaran yang modern lagi mengatakan bahwa, kita semua orang Kristen itu telah memfitnah Yesus dengan menduduh dia disalib untuk dosa supaya menyucikan diri atau melepaskan diri dari pembunuhan terhadap Yesus. Ngeri nggak? Mereka tidak lihat kontinuitas Alkitab sejak awal, sejak manusia jatuh dalam dosa, bahwa Allah sudah menyediakan anaknya yang harus mati bagi dosa di dunia. Mereka cuma baca sekilas-sekilas. Lalu menuduh kita memfitnah Bapa yang memberikan pencerahan itu kepada kita. Kita tidak tahu apa-apa kalau kebenaran tidak dibukakan kepada kita. Nah, ini yang ditentang. Bahwa antikris akan muncul di antara kamu. Dan mereka adalah penyesat-penyesat yang Alkitab bilang bahwa mereka tidak percaya bahwa Allah dalam Yesus telah datang sebagai manusia. Makanya di sini kita belajar baik-baik. Dibilang apa? Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran, yang artinya diselamatkan karena iman, kita tiap hari mendeklarasikan itu kan, kita anak yang paling disayang oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Saudara terus mengucapkan itu, saudara terus melakukan kebenaran. Jangan main-main, jangan saudara pikir itu hanya slogan yang dikatakan Pastor Ivan, itu hal-hal kosong biasa. Ingat Alkitab bilang saudara itu berbuat kebenaran, saudara mempraktekkan kebenaran dengan memperkatakan saya orang benar, saya diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Jadi jangan membiarkan hal itu dianggap sepele. Ingat, itu kekuatan saudara. Yang artinya keselamatan karena iman adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, ya, ini Alkitab Yohanes menjelaskan bahwa ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar, yang dosa. Yang berasal dari siapa? Dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nanti kalau ini berbicara tentang perbuatan, maka saudara nanti akan melihat banyak orang percaya yang masih jatuh dalam kesalahan dan dosa. Benar? Lalu apakah mereka berasal dari iblis? Tentu Yohanes tidak punya maksud itu. Bahwa hanya satu, mereka percaya kepada Yesus. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah, yaitu orang percaya, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena apa? Ia lahir dari Allah. Kenapa orang Kristen tidak disebut dapat membuat pelanggaran akan dosa lagi? Saudara tahu? Pastor Ivan sudah jelaskan. Coba kita lihat di ayat berikutnya. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan sebagai dosa. Di sini, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Berarti di Bethesda
tidak ada hukum Taurat, maka di Bethesda juga tidak ada pelanggaran. Semua umat Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan, tidak melanggar. Orang undang-undangnya tidak ada, apa yang mau dilanggar? Hanya ada satu dosa yang tetap diperhitungkan sebagai dosa, yaitu ketidakpercayaan. Betul? Benar? Karena semua dosa sudah dihapus, kecuali ketidakpercayaan. Jadi selain orang Kristen itu tidak dapat melanggar satu pelanggaran hukum manapun karena mereka tidak di bawah hukum Taurat, mereka juga disebut bukan orang berdosa. Sampai saudara ngerti nggak? Nangkap nggak? Saudara ini hanya bisa melanggar satu dosa karena saudara tidak di bawah hukum Taurat. Yaitu apa? Tidak percaya kepada Yesus. Tapi itu tidak mungkin karena saudara percaya. Makanya Alkitab bilang saudara tidak dapat berbuat dosa lagi karena saudara percaya. Dosa mana yang saudara langgar? Saudara tidak bawa hukum Taurat? Apakah saudara tidak percaya Yesus juga? Enggak kan? Dua hal itu saudara aman kan? Saudara tidak di bawah hukum Taurat, saudara juga percaya kepada Yesus. Berarti Alkitab tidak bohong. Saudara itu benar bahwa saudara tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini tidak berbicara tentang perilaku moral. Ini berbicara tentang kebenaran karena iman, bukan karena perbuatan. Nah, kalau ini karena perbuatan, maka saudara akan melihat lagi bahwa tiap hari saya buat dosa kok, buat salah kok. Tapi karena nggak ada hukum Taurat, tidak ada hukum yang saudara langgar. Benar nggak? Hanya satu dosa yang tetap dihitungkan sebagai dosa. Sekali lagi apa itu? Tidak percaya kepada Yesus yang menebus segala dosa termasuk dosa saudara dan saya. Kalau saudara percaya, Alkitab berkali-kali bilang saudara orang benar tidak dapat berbuat dosa. Alkitab nggak bohong. Alkitab lihat saudara yang karena Kristus telah membuat saudara menjadi orang yang baru, orang yang benar, orang yang tidak dapat berbuat dosa. Sekali lagi saya ulang supaya saudara benar mengerti. Hanya ada satu dosa yang membuat saudara bisa jatuh dalam dosa. Apa itu? Ketidakpercayaan. Tapi itu kan tidak mungkin. Saudara percaya kepada Yesus. Berarti selama saudara percaya, saudara tidak dapat berbuat dosa lagi karena saudara lahir dari Allah, saudara tinggal dalam Dia. Itu kuncinya supaya pergi kemana-mana, orang tidak akan menuduh saudara sebagai orang berdosa lagi, dan saudara tidak melihat saudara sebagai orang berdosa lagi, karena memang tidak ada lagi dosa selain dosa ketidakpercayaan. Tapi kan saudara percaya, berarti saudara aman dalam Tuhan. Jadi nggak usah melepir kemana-mana. Jangan bikin dan ikutan seminar akan dosa. Dosa sudah tidak diperhitungkan, ngapain ikut seminarnya? Apa yang saudara ingin tahu tentang dosa? Bahwa segala dosa sudah dihapus oleh karena kasih karunia Tuhan. Oh, lalu begitu berarti orang Kristen boleh seenak-enak berbuat dosa dong? Tentu enggak dong. Karena saudara dengan hukum Taurat, saudara berbuat baik supaya saudara merubah ke dalam. Orang kalau lahirnya sudah jahat, tetaplah dia jahat walaupun situasinya baik. Itu hanya sesaat, Pak Bu. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalam saudara, saudara akan diubahkan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan saudara akan menuju kepada kesempurnaannya dalam Kristus. Itu sebabnya saudara tahu kebenaran, kebenaran yang memerdekakan saudara. Saudara akan terima di dalam, lahir baru di dalam. Saudara akan mewujudkan sesuatu yang baik di luar. Jangan sesat ya. Kamu harus ikut perintah-perintah. Karena Alkitab bilang begini, semua harus taat kepada perintah-perintah. Lihat lagi, Yohanes aja masih bilang kok. Nah, ini terminologi yang selalu disalahartikan oleh kaum legalis. Kita lihat ayat selanjutnya. Belum selesai nih, masih ada perkara lain ternyata. Oke. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Maksudnya apa? Apakah hukum Taurat dihidupkan kembali? Lalu perintah-perintah apa? Kalau saudara melihat dari kacamata non kasih karunia, mereka akan mengatakan bahwa perintah-perintahnya ini, karena Alkitab korelasi satu sama lain,
maka ini tidak lain tidak bukan adalah perintah hukum Taurat. Dan kalau saudara tidak paham, saudara bilang ini, benar juga ya, saya tidak harus membunuh, saya tidak harus mencuri. Ingat ya, walaupun hukum-hukum itu sudah dihapuskan, tapi bukan berarti kita membunuh orang kan? Kita justru lebih apa? Punya hati yang gracious sama orang. Mengasihi. Bahkan kita lihat orang yang sudah mati, kita berdoa, kalau bisa dia hidup lebih lama. Benar gak? Lihat, di sini disebutkan bahwa kita harus menuruti perintah-perintahnya. Kita lihat ayat berikutnya. Oh, di ayat 24 ditambahkan lagi. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi kalau kita ikut perintah Tuhan, maka nanti seolah-olah baru kita diam dalam Allah. Jangan keliru. Sebelum kita taat, Allah telah memanggil kita, kita sudah diam, tinggal di situ. Rumah kita di situ. Di Efesus 1 ayat 13-14, dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ketika kita menerima Injil keselamatan, Injil kasih karunia, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dimateraikan sebagai orang yang dijaga, dipelihara. Alkitab juga tadi bilang apa? Kita diteguhkan, bukan hanya diteguhkan, dimateraikan. Kalau saudara dimateraikan sebagai orang benar, siapa yang datang menggugat? Turunin, bongkar materainya, nggak ada. Coba kita lihat aja selanjutnya. Jadi apa yang dimaksud perintah itu? Apakah 10 hukum Taurat? Ini perintah itu. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kalau Yohanes berkata tentang perintah-perintah, bukan tentang 10 hukum Taurat, karena konteksnya tidak berbicara jauh dari apa yang ditulis oleh Yohanes sendiri, yaitu perintah bahwa kita percaya. Kalau kita percaya dan kita punya kasih sayang, ya, tentunya kita nggak akan cheating sama orang lain. Kita sayang sama Tuhan, kita nggak akan cheating sama Tuhan. Kita sayang sama sesama, kita nggak akan cheating sama dia. Kasih itu kunci, inti dari semua hukum dan yang harus kita taati dalam perintah-perintah itu. Jadi perintahnya tidak ada lain kecuali hanya apa? Percaya. Jadi kalau saudara kurang percaya, saudara harus percaya. Itu perintahnya. Supaya apa? Saudara bisa mengasihi. Karena saudara percaya Yesus mati bagi saudara. Di dalam kematian itu ada kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Saudara menerima itu. Saudara punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Dengan demikian saudara nggak akan nyuri apapun milik dia, bunuh, ngambil apapun, dan melakukan hal lain jahat terhadap manusia. Tidak ada harus begini, enggak. Ketika kasih itu sudah ada dalam saudara, kasih itu akan berbuah dengan sendirinya. Supaya orang jangan bilang, apakah orang Kristen yang sudah percaya, yang hidup di bawah kasih karunia boleh hidup seenak-enaknya? Enggak. Karena perintahnya cuma satu, percaya dan apa? Supaya nanti kamu bisa saling mengasihi. Kalau kamu percaya, kamu dengan sendirinya pasti bisa saling mengasihi. Kamu susah mengampuni. Oke, jangan lihat kepada musuhmu, orang yang membuat kesal kamu dulu. Kamu lihat kepada Yesus yang sebandel-bandelnya kamu masih mau maafin kamu. Dan kamu lihat itu kasih sayangnya. Kamu akan lihat kepada orang yang kamu benci atau membenci kamu. I love you juga. Karena Yesus terlebih dahulu mencintai aku. Love one another as I have loved you. Benar nggak? Ini kekuatan kita. Supaya apa? Kita bisa berjalan dalam terang. Supaya kita nggak takut lagi tentang istilah-istilah
yang membuat kita seolah-olah dibawa keluar dari kasih karunia supaya tunduk kepada sebuah aturan-aturan yang membuat kita punya kuk dan beban lagi. Tuhan bilang, marilah kepadaku, kamu yang berletih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan memang bisa berkata luas dan orang bisa menafsirkan bahwa oh saya punya utang, saya datang ke Tuhan beres. Bisa. Tapi ayat ini lebih dekat kepada orang yang hidup dengan beban agamanya. Utang saudara bisa lunas, orang bisa tolong. Tapi beban agama saudara, hanya saudara yang akan tanggung di hari pengadilan kalau saudara tidak jadikan Yesus sebagai juru selamat. Dan saudara punya keluarga tidak bisa tolong. Kalau saya berdosa, saya yang harus mati. Pak Indra, Pak Surya, Pak Farid, Pastor Esra, dan juga teman-teman semua, tak ada yang bisa tolong saya. Kasihan. Dikit lagi dia mati. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya dirajam, saudara menangis tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati. Begitu hari akhir tiba, orang lain dihakimi, kita joget. Karena Alkitab bilang, seperti kambing yang lepas dari kandang, mereka berlompat-lompat, bahkan yang pincang, itu lupa bahwa dia lagi pincang. Nah, sekarang kita lihat, orang bilang begini lagi, masih belum puas. Mereka harus hidup dalam terang. Di ayat-ayat terakhir, kita lihat. Tapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia adalah dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kata menyucikan dalam bahasa Yunani Grekanya disebut kata riso, yaitu terus menerus membersihkan. Kita harus tahu dalam hidup ini kita kadang lupa dan berbuat kesalahan. Tapi entah kita sadari, mau mengakui atau tidak, mau sadar apa tidak, otomatis di belakang layar, di belakang otak, di belakang kesadaran saudara, ada darah Yesus yang terus-menerus menyucikan saudara. Karena itu adalah janjinya ketika di atas kayu salib bahwa dia akan menebus dosa dan pelanggaran kita, bukan hari di mana kita percaya dan kehidupan di belakangnya, tapi di mana kita percaya dari depan sampai belakang semuanya sudah di cover lunas di atas kayu salib. Supaya tidak ada lagi orang yang karena dosanya dia harus menanggung akibatnya. Kita lihat lagi ayat berikutnya disebutkan di sini bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan. Posisi sekali lagi, dulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di sini Alkitab mau bilang bahwa hey, saudara bukan gelap lagi, saudara terang. Karena Yesus adalah terang, saudara di dalam dia tinggal, maka saudara juga adalah terang. Ingat bahwa Tuhan tidak bisa dipersekutukan dengan gelap. Kalau saudara terang dan disebut terang, tidak mungkin gelap dibawa tinggal dalam terang. Berarti memang karena saudara sudah terang. Oleh karena kasih Allah itu. Nah di situ bilang, Matius 5 ayat 14, Yesus juga meneguhkan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berarti kita memang adalah terang dunia. Dan 1 Yohanes 4 ayat 17b, di situ dibilang apa? Karena seperti dia, ya, demikianlah kita juga di dalam dunia ini. Artinya bahwa Alkitab tidak hanya menggambarkan bahwa oh Yesus di sorga kaya tidak berkekurangan, demikian kita juga di dunia ini kaya tidak berkekurangan. Ingat bahwa kalau di sorga Yesus kudus, so are we in this world. Kalau Yesus itu benar, demikian juga kita di dunia ini. Kalau Yesus itu terang, demikianlah kita juga terang bersama-sama dengan dia. Ingat, ini tentang posisi. Ingat bahwa hanya satu dosa yang diperhitungkan sebagai dosa, yaitu ketidakpercayaan. Tapi tidak mungkin saudara lakukan karena saudara orang percaya. Itu sebabnya Alkitab tidak pernah berdusta. Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat berbuat dosa lagi karena kita lahir dari Allah. Sampai saudara mengerti bahwa memang ini bukan slogan kata-kata biasa. Mungkin saudara takut dulunya berkata bahwa oh
saya tidak dapat berbuat dosa lagi. Ingat, hanya satu dosa yang diperhitungkan sebagai dosa, yaitu ketidakpercayaan. Karena semua dosa, tidak ada lagi hukum Taurat yang mengganjal saudara. Hanya ada satu dosa, yaitu ketidakpercayaan. Tapi tidak mungkin saudara perbuat, karena saudara dan saya itu orang percaya. Jadi saudara baca kitab Yohanes, surat-suratnya, itu berbicara tentang bagaimana posisi dalam Tuhan. Terminologi apapun dalam Alkitab yang mengocokkan pikiran saudara, tawan itu, perhatikan baik-baik. Yesus sudah mati bagi saudara, menebus dosa kita, supaya hari ini yang kita lihat hanya kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hal tetap pegang ini, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Kasih karunia Tuhan yang menjadi perisai bagi kita semua. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar anak-anak-Mu dikuatkan dan mereka tidak takut lagi oleh pengajaran apapun yang mau menarik mereka turun untuk supaya taat kepada seperangkat set hukum, supaya mereka ada dalam perbahambaan, supaya kalau mereka salah, mereka masuk di dalam satu peraturan yang ternyata terjadi pelanggaran di sana. Tapi hari ini kami dikatakan sebagai orang benar karena pertama, tidak ada lagi dosa yang akan kami langgar karena kami tidak di bawah hukum Taurat. Dan yang kedua, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya ditinggalkan satu dosa yang akan diperhitungkan sebagai dosa, yaitu ketidakpercayaan kepada Yesus yang telah menghapus dosa. Dan tidak mungkin kami anak-anak melakukan. Dan hari ini kami memiliki satu pengetahuan yang baru yang memerdekakan kami. Bahwa sesungguhnya dosa tidak berkuasa lagi bagi orang percaya. Karena kasih sayang Tuhan begitu besar. Bayangkan, Tuhan membuat kita mengalami kehidupan yang mudah supaya kami memiliki persekutuan yang indah bersamanya. Tidak ada kuk agama di sini yang membuat itu jadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia, semua orang boleh mengalami pertolongan dalam rahmat Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Apapun yang mereka gumuli hari ini, kami percaya Tuhan bahwa kalau mereka tahu posisi mereka ada di atas sebagai posisi kebenaran, maka mereka akan melihat berkat-berkat orang benar adalah hak mereka. Mereka tidak melihat kepada masalah mereka tidak melihat pada kelemahan mereka, tapi mereka melihat kepada posisi mereka, posisi yang sudah dibenarkan, posisi yang ditempatkan sebagai terang, posisi ahli waris, posisi yang dimateraikan dengan Roh Kudus yang tidak dapat dibuka oleh siapapun kuasa di dunia ini. Dan oleh karena mereka sudah ditempatkan menjadi posisi ahli waris, mereka tidak akan ragu terhadap apapun yang mereka makan, apapun yang mereka minum, apapun yang mereka pakai. Karena semua itu diberikan kepada orang-orang benar, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bahkan menghampiri mereka, kebenaran Allah tercurah dalam hidup mereka. Dan inilah yang mereka dapati di dalam kehidupan kasih karunia mereka Tuhan. Dan kami percaya hidup mereka berkemenangan lewat musim apapun. Mereka adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.